Saudaraku, ada seorang suami yang baru pulang kerja, mendapati istrinya sedang memasak. Sang suami merindukan sang istri tercinta. Kemudian suami itu membelai rambutnya, dan dengan sangat bahagia mereka pergi ke meja makan. Senang sekali saat itu. Tapi tiba-tiba ponselnya istrinya berdering. Sebuah WhatsApp datang dari seorang teman yang mengucapkan selamat malam kepada istrinya. Suaminya melihat WhatsApp tersebut, kemudian ada rasa kesal gitu, tanpa mengetahui siapa orang itu yang memberikan pesan WhatsApp kepada istrinya. Kemudian dengan menggerutu wajahnya, dia meninggalkan meja makan dan pergi ke kamar tidur dengan begitu membawa kekesalan di dalam tidurnya. Tanpa makan malam, sontak sang istri menatap suaminya dan berpikir, ya Allah, dia tidak benar, juga tidak ingin tahu siapa orang itu. Dia marah dengan WhatsApp yang sederhana. Aku akan merayunya. Dia bukan anak kecil dan tahu apa yang dia lakukan, kata istrinya. Jadi dia tetap di meja makan seorang istri itu untuk menyelesaikan makan malam. Dan kemudian setelah makan malam, sang istri tersebut pergi untuk tidur di kamar tidurnya. Kemudian pasangan tersebut tidur saling membelakangi. Biasa kalau ketika kita marah bersama dengan istri, ada sebuah ganjalan gitu, pasti biasanya tidurnya miring, saling membelakangi. Dan pada tengah malam, wanita itu mulai berkeringat dingin karena demam dan tidak dapat berbicara. Dia membalikkan badannya dan menyentuh punggung suaminya dengan harapan suaminya akan menengoknya. Si suami yang pada saat itu merasa sangat kesal gitu, dan dia merasa bahwa situ ada yang megang punggungnya. Dia tahu bahwa itu adalah istrinya. Karena masih marah, kemudian dia menepiskan tangan istrinya tanpa berbalik untuk melihat keadaan istrinya. Istri yang nafasnya sudah sangat pendek akhirnya meninggal dunia karena serangan jantung waktu itu. Karena si suami yang merasa egonya itu tinggi karena dia masih marah, di pagi hari suaminya bangun sambil minum kopi dan melihat bahwa istrinya masih di tempat tidur waktu itu. Dia melihat bahwa istrinya tampak tidak sehat dan berpikir, ya sudahlah, saya tidak akan berbicara dengan istri saya sampai dia berbicara kepada saya terlebih dahulu. Biasa ego seorang suami membawa harkatnya dia, karena dia memang ditakdirkan untuk jadi pemimpin rumah tangganya, sehingga dia merasa ego gitu, merasa bahwa oh, udahlah biarin, kalau dia nggak negur saya nggak negur dia gitu.